Saat ini kita berada di kebun kurma ompung yang terletak di Desa Cibatok, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Luas lahan sekitar 1,5 hektar dengan populasi tanaman awal 200 tanaman dan saat ini ada 89 tanaman. Berkurangnya populasi tanaman ini dikarenakan serangan dari kumbang moncong merah atau kita sebut sebagai kumbang Rhynchoporus. Pertama kali saya itu tidak tahu ya, sebelum tanaman tumbang itu saya belum tahu kalau ini terkena kumbang. Jadi awalnya itu daun pucuknya itu layu, kemudian layu lama-kelamaan mati. Nah dari mati itu kena angin roboh. Nah dari roboh kemudian kita tahu ternyata di dalamnya banyak kumbang. Jadi larvanya itu satu pohon pernah saya temukan ada sekitar 150. Jadi posisinya tanamannya kita tumbang kemudian kita belah. Nah dari dibelah itu kita ambil larvanya. Pada kesempatan hari ini kita sedang berada di perkebunan kurma di daerah Cibatok, Cibung Bulang di Kabupaten Bogor. Jadi kebun kurma ini terserang oleh hama kumbang penggerek yaitu Rhynchoporus vulneratus. Jadi jika teman-teman belum tahu apa itu kumbang Rhynchoporus vulneratus, kumbang ini merupakan kumbang penggerek pada tanaman palma. Telah dilaporkan menjadi hama utama di tanaman sagu, kelapa, nipah, dan tanaman palma lainnya, termasuk di tanaman kurma. Kemudian kumbang ini juga menjadi hama potensial pada tanaman kelapa sawit. Dan ini adalah wujud dari kumbangnya. Ini yang pertama, ini ada kumbang Rhynchoporus vulneratus dengan corak black spot marking atau noktah hitam pada bagian pronotum. Kemudian yang kedua adalah kumbang Rhynchoporus vulneratus dengan corak red stripe atau garis merah pada bagian pronotum. Nah, yang menjadi hama bukan kedua kumbang ini, tapi melainkan fase pradewasanya atau larvanya, atau yang biasa kita kenal sebagai kumbang sagu. Jadi, imago kumbang ini akan meletakkan telur pada potongan-potongan pelepah, kemudian telur tersebut akan pecah, larva akan masuk dan menggerek ke dalam jaringan atau batang dari pohon kurma ini. Tanamannya kemudian akan bolong dan dipenuhi oleh larva. Kemudian aliran air dari tanah dan fotosintat dari daun ini tidak akan terdistribusi dengan sempurna. Pada serangan berat, pada akhirnya nanti tanamannya bisa mengalami kerusakan, yaitu pelepahnya mengering dan biasanya mengalami tumbang. Dan ini cukup merugikan karena sampai sekarang belum ditemukan teknik deteksi dini dalam pengendalian kumbang ini. Jadi kita baru tahu terserang kumbang kalau tanamannya sudah roboh atau sudah hancur, seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita dapat menggunakan feromon yang diproduksi oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Ini ada dua. Yang pertama feromon tunggal yaitu Rhynchomonas dengan bahan aktif 4-metil 5-nonanol. Kemudian yang kedua ini ada feromon 3-in-1 dengan bahan aktif dari 3 jenis yaitu 4-metil 5-nonanol, kemudian 3,4-metil oktanoat. Jadi ini untuk Rhynchoporus, kemudian Oryctes dan Rhabdocelus. Jadi teman-teman semua dapat menggunakan ini untuk EWS terhadap kumbang Rhynchoporus dan pengendaliannya juga. Bagaimana cara untuk pengendaliannya? Cukup memasang ini dengan dosis 1 saset per 2 hektar pada serangan yang sedang. Tapi kalau serangannya sudah tinggi dapat menggunakan 1 saset untuk 1 hektar. Pemasangannya seperti biasa, digantung dengan tiang, baik dengan tiang bambu atau tiang lainnya dengan ketinggian 2-2,5 meter. Kemudian diberi ember yang telah dilubangi untuk pintu masuk kumbang. Dan biasanya 1-2 bulan bisa bertahan di lapangan. Mudah-mudahan dengan kedatangan tim proteksi dari PPKS, serangan dari kumbang-kumbang ini akan segera menurun dan bisa habis, kemudian tanamannya akan semakin segar dan sehat kembali, akhirnya bisa berbuah seperti yang kita harapkan, dan kita akan membuka rekreasi di kebun kurma ompung ini.